Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, untuk materi praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di pertemuan kelima kali ini saya akan membahas kompetensi dasar 3.24 menerapkan pencatatan transaksi penjualan produk selesai secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. 4.24 melakukan pencatatan transaksi penjualan produk selesai secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. 3.25 menerapkan posting jurnal ke dalam buku besar. 4.25 melakukan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan peserta didik mampu menyiapkan, menelaah, dan melakukan pencatatan transaksi penjualan produk selesai secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. 2. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis, menerapkan, dan mengaitkan pencatatan transaksi penjualan produk selesai secara kredit ke dalam buku jurnal khusus. 3. Peserta didik mampu menyiapkan, menelaah, dan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar. 4. Peserta didik dapat menganalisis, menerapkan, mengaitkan posting jurnal ke dalam buku besar. Nah, untuk materinya, jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang juga secara kredit. Jadi, semua transaksi yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan penjualan, apabila penjualan itu terjadi secara kredit, maka harus dicatat ke dalam jurnal penjualan. Tetapi, jika penjualan itu terjadi secara tunai, bagaimana? Karena menjual secara tunai kita menerima kas, maka penjualan tunai itu dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Kalau penjualannya secara kredit, maka dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Jadi, semua penjualan yang terjadi secara kredit atau khusus penjualan yang terjadi secara kredit dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Formatnya seperti ini, yaitu ada tanggal, nomor faktur, keterangan rel, syarat pembayaran, kemudian di debit ada piutang dagang, di kredit ada penjualan. Karena ini penjualannya secara kredit, maka piutang kita akan bertambah, dan piutang bertambah itu penempatannya ada di sebelah debit. Contoh jurnal pembelian. Maksudnya contoh jurnal penjualan. PT Kusuma Dewi merupakan perusahaan tas wanita yang memproduksi berdasarkan pesanan. Diketahui persediaan produk jadi adalah tas nomor 1205 yang belum diserahkan kepada pemesan sebanyak 500 unit dengan harga pokok produksi 90 juta. Pada tanggal 12 Desember 2019, pesanan nomor 1205 diserahkan kepada pemesan dengan harga jual sebesar 175 juta dan dibayar tunai oleh pemesan. Jurnal yang akan dibuat oleh PT Kusuma. Jadi dari transaksi ini, mohon maaf ini maksudnya jurnal penjualan. Dari transaksi ini 500 unit tas ini harga pokok produksinya itu sebesar 90 juta. Kemudian oleh perusahaan dijual seharga 175 juta. Sehingga pembeli nanti akan membayar sebanyak 175 juta. Maka jurnalnya adalah dia menjual, maka kasnya bertambah. Kas bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit sebesar 175 juta. Kemudian HPP ini juga kita jurnal, yaitu harga pokok produksi di debit 90 juta, persediaan produk jadi 90 juta. Jadi karena di sini kita menjual, maka persediaan kita akan berkurang. Persediaan berkurang ditulis di sebelah kredit. Jadi dari satu transaksi ini kita bisa melakukan jurnal. Ini metode perpetual di mana penjualannya
karena secara tunai maka kas pada penjualan, kemudian biaya produksinya kita menjual, maka persediaannya akan berkurang sehingga HPP pada persediaan sebesar 90 juta. Ini contoh dari jurnal penjualan secara kredit, yaitu penjualan barang jadi. Untuk selanjutnya akan saya bahas tentang posting jurnal ke buku besar. Saya yakin materi ini sudah tidak asing dari kalian. Di perusahaan jasa dan perusahaan dagang kita sudah pernah membahas tentang buku besar. Di perusahaan manufaktur pun mereka juga memerlukan posting buku besar. Untuk mengingat saja bahwa buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Jadi, misalkan di jurnal itu nanti ada 10 akun, maka kita juga harus menyiapkan 10 buku besar. Satu buku besar itu untuk satu akun. Format buku besar itu ada 4. Yang pertama bentuk T, di mana yang di sebelah kiri itu untuk debit, sebelah kanan untuk kredit. Ini bentuk yang paling sederhana. Yang kedua yaitu bentuk sekontro. Yang dimaksud bentuk sekontro, baik debit dan kredit di sebelah kiri dan sebelah kanan itu masing-masing ada kolom tanggal, keterangan, dan ref. Nomor 3, bentuk stafel saldo tunggal. Nomor 4, bentuk stafel saldo rangkap. Dua bentuk ini hampir sama, yang membedakan kalau saldo tunggal di akhir ini nanti ada kolom saldo, baik untuk saldo debit atau kredit ditulis menjadi satu kolom. Kemudian untuk bentuk saldo rangkap, saldonya ini dipisah. Kalau saldo debit ditulis di kolom saldo debit dan saldo kredit juga ada kolomnya tersendiri. Untuk memudahkan kalian melakukan posting, akan saya ulangi lagi. Ini ada contoh. Misalkan di sini contohnya dari jurnal penyesuaian ya. Beban sewa ini ditulis di atas kolom buku besar, yaitu nama akun beban sewa. Kemudian kodenya 511, tanggalnya 31/2012. Saya ulangi, bulan 12 tahun 2000. Kemudian keterangannya cukup kita tulis posting biar lebih singkat. Halamannya ini diperoleh dari AJP halaman 1. Nominalnya di debit, kita tulis di debit, kemudian saldonya juga di debit sebesar 500.000. Selanjutnya akun yang kedua yaitu sewa dibayar di muka, kita masukkan di buku besar yang satunya lagi karena satu buku besar untuk satu akun. Nama akun sewa dibayar di muka, kemudian nomor akunnya 113, keterangannya cukup kita isi posting. Di sini misalkan saya umpamakan sebelum posting dari jurnal penyesuaian ini, dari jurnal sudah ada posting. Yang atas ini yaitu tanggal 10 bulan 12 tahun 2000. Jadi di ref itu 6 juta debit sehingga saldonya 6 juta. Kemudian dari jurnal penyesuaian tanggal 31 bulan 12, keterangannya posting, halamannya dari AJP halaman 1, di jurnal itu di kredit, maka kita tulis 500.000 sehingga saldonya karena debit ketemu kredit kita cari selisihnya, maka saldonya adalah 5.500.000. Nah, untuk anak-anak ini ada latihan. Kalian coba membuat jurnal penjualan, kemudian coba kalian lakukan posting ke dalam buku besar. Terima kasih pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Jika belum paham bisa langsung tanya ke saya, bisa japri ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.